Berdirinya Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur atau UNU Kaltim tentu tidak secara tiba-tiba, tetapi wujud dari sebuah perjuangan yang terus-menerus dari beberapa tokoh Nahdlatul Ulama, baik yang menjadi pengurus maupun aktivis Jam'iyah. Proses berdirinya UNU Kalimantan Timur merupakan interaksi langsung maupun tidak langsung, serta perhikmatan yang tidak pernah henti di antara tokoh, jamaah, dan Jam'iyah NU tersebut. Perjuangan dan proses panjang itu sudah dimulai sejak sekitar tahun 2006, ketika adanya usulan ke PBNU yang disampaikan oleh seorang intelektual yang berasal dari Kalimantan Timur, tentang pentingnya mendirikan perguruan tinggi di bawah pembinaan dan pengelolaan PBNU. Namun karena dengan pertimbangan tertentu dan beberapa keterbatasan, usulan tersebut belum direspon dengan positif oleh PBNU. Sementara itu, di tingkat lokal, khususnya di Kalimantan Timur, pembicaraan informal secara intensif terus dilakukan antara Profesor Dr. Haji Heflin Prinses dan Dr. Andes Haji Syahrin Naihasi SHMH, serta Dr. Haji Farid Wajdi MPD, yang ketika itu menjabat sebagai Kakanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur. Ide tentang perlunya PBNU mendirikan perguruan tinggi rupanya menjadi kehendak dari berbagai PWNU di provinsi dan PCNU kabupaten kota se-Indonesia, dan akhirnya menjadi agenda penting dan salah satu rekomendasi di Muktamar 32 tahun 2010 di Makassar. Dengan terpilihnya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Agil Siraj MA sebagai Ketua Umum PBNU periode 2010-2015, maka beliau memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah dan mewujudkan berdirinya perguruan tinggi NU yang secara struktural berada di bawah pembinaan PBNU. Pasca Muktamar ke-32 di Makassar tersebut, maka pada tahun 2012 Ketua Tanfisiyah PWNU Kalimantan Timur, Bapak Kiai Haji M. Rashid SPDI, mendapat persetujuan secara kelembagaan untuk menjalankan amanah Muktamar dengan menjalin pembicaraan dengan tokoh tersebut. Pada pembicaraan rintisan ini, lahirlah ide besar yang pada prinsipnya menjadi sintesa tokoh-tokoh tersebut, yaitu: pertama, perguruan tinggi NU Kaltim fokus pada jurusan atau program studi yang bersifat umum. Kedua, berpegang teguh pada prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan prinsip kebangsaan. Ketiga, mengembangkan kemampuan kewirausahaan, sehingga wujudnya adalah perguruan tinggi umum berorientasi kemampuan kewirausahaan yang berbasis Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam penyelenggaraan pendidikannya. Pada awal tahun 2013, pertemuan diskusi semakin ditingkatkan yang difasilitasi oleh Dr. Haji Farid Wajdi MPD yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur, juga difasilitasi oleh Dr. Andes HM Rusli selaku pengusaha dan pemilik Hotel Mesra Internasional yang juga pengurus PWNU Kalimantan Timur tahun 2000-2005. Perhatian dan dukungan terhadap pentingnya pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur semakin banyak melibatkan tokoh-tokoh penting, di antaranya Profesor Dr. Haji Awang Farouk Ishak MSI, Gubernur Kalimantan Timur, yang memberikan pemikiran tentang pentingnya jurusan di bidang pertanian dan energi terbarukan. Juga Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI, Bupati Kutai Timur, yang memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas dan operasional, serta Haji Aziz Ismunandar SE, salah satu direksi BPD Kaltim, berupa dukungan administrasi dan jaminan bank, serta dukungan lainnya dari Dr. Haji Syahari Jang, Wali Kota Samarinda, dan HM Yusutomo, pengusaha dan pemilik Hotel Senyur Samarinda. Sedangkan secara teknis dan operasional, ikut pula berpartisipasi tokoh muda NU, di antaranya Dr. Eko Ernanda, Dr. Haji Ahmad Baikuni, dan Sulaiman SPDI. Ketika niat dan tekad telah bulat, didukung oleh dokumen yang lengkap dan persiapan yang matang, maka disampaikan gagasan besar tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Profesor Dr. M. Nuh DEA, yang saat itu melakukan kunjungan kerja ke kota Balikpapan. Jalan panjang menuju berdirinya UNU Kalimantan Timur semakin konkret dan menemukan harapan dengan adanya asesmen lapangan oleh asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Melalui perjuangan yang tiada henti, pada tahun 2014, tepatnya 4 Juli 2014, surat izin operasional UNU Kaltim telah diterbitkan sesuai surat keputusan Kemendiknas nomor SJ-14-2014 tanggal 4 Juli 2014.
Selanjutnya, bersama berbagai pihak bersepakat menetapkan tanggal 28 Oktober 2014 sebagai tanggal pencanangan berdirinya dan dimulainya operasionalisasi UNU Kaltim. Dengan didasari niat dan filosofi, agar eksistensi UNU Kaltim dijiwai oleh semangat Sumpah Pemuda. Pencanangan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Haji Awang Faruk Ishak MSI, dihadiri oleh para pejabat pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh NU, serta disaksikan oleh warga Nahdiyin dan masyarakat lainnya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Eksistensi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur sampai dengan hari ini dapat terjaga dengan baik. Keberadaan UNU Kalimantan Timur tentu merupakan bagian yang integral dari upaya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi generasi di Kalimantan Timur. Keberadaan UNU Kalimantan Timur di samping dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kalimantan Timur, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana UNU Kalimantan Timur dapat mencetak sarjana-sarjana yang memiliki integritas, memiliki daya saing, memiliki kemandirian dalam rangka mengambil peran baik di dunia perguruan tinggi maupun di dalam masyarakat. Perjalanan yang begitu panjang dari UNU Kalimantan Timur tentu tidak lepas dari suka dan dukanya. Dan alhamdulillah, dengan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, dari pemerintah daerah, dan dari tokoh-tokoh pendidikan di Kalimantan Timur, keberadaan UNU Kalimantan Timur dapat terjaga sampai dengan hari ini. Sebagai sebuah perguruan tinggi, tentu UNU Kalimantan Timur ingin menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka. Terkemuka tentu dalam makna yang luas. Terkemuka di dalam prestasi, terkemuka di dalam kualitas, dan tentu juga terkemuka di dalam perannya baik di masyarakat secara regional maupun secara nasional. Kami mencoba untuk mewadahi seluruh aspirasi masyarakat di UNU Kalimantan Timur, khususnya di dalam program studi atau jurusan yang bersifat umum. Di antaranya adalah ada program studi hubungan internasional, ada program studi arsitektur, ada program studi desain interior, ada program studi teknik informatika, ada program studi teknik industri, ada program studi teknik industri pertanian, ada program studi akuntansi, ada program studi farmasi, ada program studi pendidikan guru untuk pendidikan anak usia dini. Dan kesemuanya itu tentu dalam rangka menampung aspirasi minat dari putra terbaik Kalimantan Timur untuk menjalani perkuliahan di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Oleh karena itu kita berharap bahwa lulusan UNU Kalimantan Timur dengan bekal integritas, kapasitas, dan akhlak mulia bisa berperan dengan baik. Dan kita juga berharap ke depan bahwa lulusan UNU Kalimantan Timur menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu percayakan kepada UNU Kalimantan Timur
untuk mendidik putra-putri terbaik Bapak dan Ibu sekalian menjadi sarjana seterata 1. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dukungan masyarakat kami dapat mewujudkan harapan-harapan yang menjadi tumpuan dari masyarakat Kalimantan Timur, khususnya dunia perguruan tinggi. Visi UNU Kaltim mewujudkan universitas terkemuka di bidang sains, teknologi, dan humaniora berdasarkan prinsip Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dan nilai-nilai kebangsaan di tingkat nasional pada tahun 2030. Dalam visi UNU Kaltim mengandung 4 kata kunci filosofis dan strategis, yaitu Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah, kebangsaan sebagai output sarjana UNU Kaltim, dan penguatan kualitas kelembagaan yang berada terdepan dalam tridharma bidang sains, teknologi, dan humaniora. Sebagai lembaga pendidikan yang diinisiasi oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka pendirian UNU Kalimantan Timur dilandasi dengan nilai filosofis yang melekat pada kultur NU, yaitu semangat toleransi atau tasamuh, keseimbangan atau tawazun, moderasi atau tawasud, dan aspiratif terhadap kekayaan dan kearifan lokal atau local wisdom. Sebagai prinsip yang tidak terpisahkan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tersebut, UNU Kaltim memberikan penguatan atas nilai-nilai kebangsaan, yaitu perilaku sivitas akademika yang cinta tanah airnya, yang berorientasi pada 4 pilar bangsa Indonesia: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UUD 1945. Oleh karena itu, UNU Kaltim adalah persembahan NU untuk bangsa, agar berperan membantu masyarakat dan pemerintah mewujudkan SDM terdidik atau sarjana, berakhlak, sekaligus cinta tanah airnya. Para generasi soleh yang menjaga Indonesia sebagai bangsa dan negara. 2. Universitas yang ditetapkan hari lahirnya pada tanggal 28 Oktober 2014, tepat peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, meliputi misi penguatan kelembagaan, program dan budaya perguruan tinggi sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan perguruan tinggi yang bermutu dan khas yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam dimensi kelembagaan, UNU Kaltim hadir sebagai perguruan tinggi yang khas, memiliki kekhususan yang unik. Ciri keunggulan utama yaitu SDM berkarakter integratif antara kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual berdasar Ahlussunnah wal Jamaah, dan kecerdasan sosial yang berorientasi pembangunan berkelanjutan. Semua produk UNU Kalimantan Timur memperhatikan prinsip sustainabilitas atau keberlanjutan pembangunan masa yang akan datang. Dengan sikap bijak terhadap lingkungan dan makhluk semesta, dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki, berarti mewujudkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, dan bukan saja rahmatan lil muslimin, rahmat bagi orang-orang Islam untuk kenyamanan dan keadilan masyarakat. 2. Menyelenggarakan program Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Sains, Teknologi dan Humaniora yang unggul, kreatif dan inovatif yang menghasilkan manusia berakhlak, cendekia, bertanggung jawab dan bersikap profesional berdasarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Dalam dimensi substansi program, UNU Kaltim lahir untuk mengemban kemampuan kewirausahaan. Tridharma yang membawa sarjana bersikap unggul, kreatif, dan inovatif. Cendekia yang bertanggung jawab dan profesional dengan 3 ciri utama, yaitu kreatif mencari jalan keluar atas persoalan, berani memberdayakan potensi diri untuk kebaikan, dan kuat mengupayakan kesejahteraan hidup. Maka arah program baik sains, teknologi, dan humaniora diharapkan bermanfaat bagi diri mahasiswa, dapat bermanfaat bagi diri dan keluarga, masyarakat dan bangsa untuk meningkatkan kapasitas diri dan kesejahteraan. Mengembangkan budaya kampus yang ilmiah, etis, demokratis, dan produktif sebagai media integral, meningkatkan kapasitas diri dan pengalaman dalam menyesuaikan diri menghadapi tantangan masa depan. Dalam dimensi pendidikan informal, UNU Kaltim mengembangkan kehidupan kampus yang mendukung penguatan pendidikan di bangku formal, yaitu menciptakan suasana yang mendukung pengayaan,
pembiasaan, dan penguatan substansi kurikulum formal sehingga kehidupan lingkungan kampus dapat mengasah empati, kebersamaan, penghargaan, dan penyesuaian dalam kehidupan pasca kampus, kehidupan sebenarnya dalam dunia kerja dan kehidupan masyarakat. Selain daripada pembangunan berkelanjutan adalah sebenarnya ciri khasnya Unuk Kaltim adalah kewirausahaan ya. Kewirausahaan entrepreneurship dalam pengertian ini adalah 3. 1, kapasitas memberdayakan dirinya ya. 2, kapasitas dan keberanian untuk bisa mengambil kesimpulan sehingga bisa keluar dari kemelut hidupnya, tanggung jawab dirinya, dia berani mengambil keputusan itu untuk kehidupannya yang akan datang. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia kemudian mampu berupaya mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Unggul di bidang teknologi dan juga istilahnya dengan imtak, iman, takwa dan teknologi menguasai itu semua. Inilah di antara tujuan berdirinya UNU yang disilahkan untuk bangsa Indonesia. Harapan kita bahwa NU harus menjadi universitas besar nantinya dan harus punya akses internasional. Dan Pak Farid Wajdi sebagai rektor pertama sudah punya akses jaringan dengan Australia dan dengan Victoria University. Saya kira hubungan baik ini akan harus ditingkatkan dan harus ditingkatkan juga kualitas dan fasilitas. UNU berperan dalam memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak kita. Jadi anak-anak didik kita di Kalimantan Timur dengan kehadiran UNU ini bisa menjadi anak-anak yang punya ilmu pengetahuan dan keterampilan cukup dalam menghadapi dunia kerja, khususnya dalam menyongsong IKN ke depan. Dan Nahdlatul Ulama terus bangkit bersama-sama pemerintah membangun bangsa melalui dunia pendidikan. Dan saya yakin UNU nanti akan menjadi salah satu dari universitas terkemuka di Kalimantan. Amin. Dari NU untuk bangsa, transforming Islamic values and knowledge for a sustainable future.